Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam sahabat, salam keren bagi kita semuanya sebangsa dan setanah air. Dan saya dari Pulau Lombok ingin menyampaikan seri yang mengenai good leader, be a good leader, atau pemimpin yang baik, jadilah pemimpin yang baik. Jadi dalam hal ini yang mau saya katakan adalah sebagai pemimpin atau calon-calon pemimpin, orang-orang muda ataupun siapa yang ingin menjadi pemimpin, semoga dengan seri kepemimpinan ini Anda tahu apa yang harus Anda lakukan dalam kehidupan, dan ada rambu-rambu yang harus tidak Anda lakukan sekalipun Anda seorang pemimpin. Jadi yang pertama itu pemimpin yang baik. Tetap menjadi tema kita adalah pemimpin yang baik, bagian ketujuh ini. Dan pemimpin yang baik itu tidak mengikuti jalan yang salah. Ya. Jadi pemimpin yang baik tidak akan mengikuti jalan yang salah. Artinya ketika mungkin ada atasan yang mau membengkokkan jalan-jalan kita, kita tidak akan mengikutinya. Memang ini sebuah harga yang harus dipertahankan. Karena ketika kita mengikuti jalan yang salah, nantinya kita akan terperangkap sendiri dengan kesalahan kita. Dan itu bisa berurusan dengan pihak yang berwajib. Dulu ada seorang teman saya, anggota saya, masih dia orang muda. Dan dia sudah menjadi, katakanlah memang belum menjadi pemimpin, tapi jiwa kepemimpinannya sudah tampak. Tetapi yang mau saya katakan adalah ketika dia, atasannya menyuruh dia untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, pertama dia lakukan, tetapi kemudian dia merasa tidak nyaman, ya, merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, lalu dia ingin resign. Dia melakukan itu karena terpaksa, ya. Dan pada akhirnya ketika dia mau minta resign dan dia ngomong sama saya, lalu saya katakan kepada dia, kamu diangkat oleh siapa? Oleh pemerintah. Yang gaji kamu siapa? Pemerintah. Bukan atasan menggaji kamu, bukan, pemerintah. Jadi kalau pemerintah yang menggaji kamu, kamu harus berani. Besok kamu, karena dia kebetulan pada waktu hari Minggu ngomong, besok kamu hadap atasan kamu. Dan bilang, kalau Bapak teruskan, ini saya harus melakukan apa yang Bapak mau, saya akan laporkan ke tempat yang lebih tinggi. Jadi kalau Bapak tidak mau menghadapi risiko itu, ya pindahkan saya ke tempat yang biar saya di sini saya dipindahkan ke tempat yang lebih baik lah, tidak ada unsur apanya di situ, pidananya di situ. Dan pada akhirnya dia ngomong, dan syukurnya bahwa atasannya akhirnya dia mengerti. Dan katakan, saya sebagai orang Kristen, saya sebenarnya selama ini Pak, bilang, saya tertekan dengan keadaan ini. Sampai pada akhirnya saya ngomong dengan pendeta saya bilang ini. Dan akhirnya dia ditempatkan di tempat yang lain. Yang mau saya bilang, tidak boleh mengikuti jalan yang salah. Pemimpin yang baik itu harus terus on the track, berjalan di jalurnya. Sekalipun itu sempit, sekalipun itu sulit, tapi saya mau katakan kita harus berjalan di tempat yang tepat. Yang kedua, tidak mengejar laba. Ya. Tidak mengejar laba. Jadi pekerjaan itu dibuat untuk mencari menjadi lahan bisnis. Kekuasaan yang dia miliki dibuat menjadi lahan bisnis. Wah. Dan itulah yang sedang terjadi di bangsa ini. Kita tahu bagaimana slogan-slogan urus sendiri, ini sendiri, tapi pada akhirnya kita akan dipersulit. Seringkali saya bilang kalau bisa dipermudah, kenapa harus
Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Seharusnya orang pemimpin itu harus berpikir, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Bukan berarti melanggar aturan. Sama seperti yang dilakukan oleh Bapak Dedi dan Ibu Yohanda itu. Kalau birokrasi membuat itu menjadi orang tidak suka, ya potong saja, tetapi tidak melanggar aturan main. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Dedi dan Ibu Sherly Swanda dalam memimpin Jawa Barat dan Maluku Utara. Karena apa? Dia tidak ingin cari labanya sendiri, dia tidak ingin cari untungnya di situ, dia tidak ingin cari lahan di situ. Kedua pemimpin ini sudah cukup, kaya raya, ya. Dan mereka tidak lagi butuh itu. Tetapi mereka mau memakai kekuasaan ini, dana yang ada, yang selama ini digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dengan kuasa yang mereka pegang, maka mereka bisa memberikan kesejahteraan lebih banyak kepada orang yang dipimpinnya. Dan kita sudah lihat jalan raya begitu luar biasa. Makanya ketika terjadi baru diperbaiki jalan, lalu kemudian dirusak oleh PDAM, dia sangat marah sekali. Karena apa? Dia sudah tata begitu luar biasa, tapi tiba-tiba dirusak. Kan itu yang sering terjadi. Di sini juga sering terjadi itu. Baru diperbaiki, dibongkar lagi. Nggak ada kerjasama yang baik, ya, sehingga menghabiskan anggaran yang sia-sia. Seharusnya kan ketika ada pembongkaran itu, perbaikan jalan itu, mereka kan bisa sekalian nitip di situ atau bekerja sama-sama di situ untuk ya kepada hal yang ke depan. Kenapa setelah baik dirusak kembali? Itu menjadi pertanyaan. Ini namanya pekerjaan yang dilakukan asal-asalan, ya. Saya juga akan tidak boleh melakukan pekerjaan asal-asalan, tapi besok. Jadi yang mau saya katakan adalah jangan buat kepemimpinan menjadi lahan untuk mencari untung bagi dirimu atau bagi keluargamu. Kalau engkau lakukan itu, engkau adalah pemimpin yang ditolak, pemimpin yang dibenci. Tetapi kalau engkau melakukannya untuk sesuatu yang jauh lebih baik, kepentingan masyarakat yang engkau pimpin, karena memang engkau jadi pemimpin yang baik, pasti masyarakat pun responnya akan baik. Jadi yang ketiga ialah tidak mengejar laba. Tidak menerima suap. Ini suap ini di mana-mana menjadi ya sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi orang menerima suap itu membuat keadilan bisa dibeli, ya. Nanti yang salah bisa dibenarkan, yang benar bisa disalahkan karena suap. Saya yakin dan percaya setiap agama itu ya menolak setiap suap. Kita diajar untuk tidak menerima suap. Nah, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang tidak menerima suap walaupun itu menggiurkan. Ya, mungkin hanya Anda tanda tangan sekian puluh miliar, mungkin 100 miliar. Bagi orang yang memiliki harta itu bukan sesuatu yang susah bagi mereka, karena mereka sudah berhitung bahwa mereka akan jauh dengan tanda tangan Anda itu, dia akan jauh lebih banyak dia dapat. Memang sekali kelihatannya besar, tapi dia tahu dengan tanda tangan yang Anda tanda tangani itu membuat dia bisa menikmati jauh lebih banyak dari hasil yang dia berikan. Jadi pemimpin yang baik itu tidak akan menerima suap, sekalipun itu menggiurkan. Lawan, ya. Tapi no suap, tapi gini tangannya. No suap, tapi begini tangannya. Ini. Sini. Enggak, no ya no.
Nggak ada kesempatan bagi dia. Karena itu tidak baik. Lalu yang terakhir, pemimpin yang baik itu tidak memutarbalikkan keadilan. Tadi saya sudah bilang, yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Keadilan dapat diperjualbelikan. Tinggal kamu bayar berapa, kasih berapa, semua bisa diatur. Di bangsa ini katanya, semua bisa diatur. Semua bisa dibeli. Tapi kalau engkau menjadi seorang pemimpin, jangan mau dibeli. Jangan memutarbalikkan keadilan supaya engkau tidak dibenci. Saya mau katakan, ketika Anda melakukan apa yang keempat ini, mengikuti jalan yang salah, mengejar laba, menerima suap, memutarbalikkan keadilan, saya mau katakan, Anda akan menderita. Tidak masa kini, masa tua Anda. Mungkin Anda lewat di sini, tapi generasi Anda, keturunan Anda. Jadi beri asupan yang terbaik. Sebagai pemimpin yang baik, tentu memberikan nafkah kepada anak-anaknya lahir batin, itu adalah hasil dari yang halal, hasil yang baik, ya. Sehingga generasi kita juga generasi yang baik. Karena kalau dikasih itu hasil suap, hasil memeras, itu darah itu akan menjadi berteriak, ya. Darah itu akan berteriak di hati anak-anakmu, di hati istrimu, dan itu akan berubah menjadi pemberontakan yang akan menerkam Anda sendiri, karena Anda tidak bertanggung jawab. Jadi cukup kalau kita, apa yang ada pada kita itu seharusnya kita cukupkan. Saya yakin dan percaya negara sudah memberikan yang terbaik bagi kita sebagai pemimpin. Ya, kalau kita pemimpin yang karena amal, ya lakukanlah dengan baik. Ya, atau karena sukarela, lakukan dengan baik. Atau tidak mendapatkan apa-apa, lakukanlah dengan baik. Ya, karena itu mungkin Anda sedang dilatih untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang, pemimpin yang tanpa pamrih. Artinya ketika Anda memimpin, dipercayakan sesuatu yang jauh lebih besar. Karena kalau Anda setia pada hal-hal yang kecil, maka satu kali Anda akan dipercayakan pada hal-hal yang besar. Jadi jadilah pemimpin yang baik. Ya, bagi remaja-remaja yang mau jadi pemimpin, ikuti di 5M saya melalui leadership, melalui Anda juga bisa melihat dari from zero to hero, orang-orang yang tadinya tidak diakui tapi kemudian mereka begitu tampil luar biasa, atau menjadi kepemimpinan yang bagaimana yang seharusnya ada leadership, pemimpin yang baik, apa yang harus Anda kerjakan, dan di mana Anda sekarang, mau kemana Anda, dan bagaimana Anda pergi ke sana, itu semua terbuka dari 1 sampai yang ke-7 sekarang ini. Kiranya kita jadi pemimpin-pemimpin yang baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Kepada mereka-mereka yang sedang belajar kepemimpinan, karaktermu akan bisa mempertahankan kedudukan dan posisimu. Karaktermu yang baik akan bisa membawa engkau dalam kepemimpinan yang bertahan. Oleh karena orang akan menjadi suka. Kalau engkau seperti misalnya engkau menjadi pemimpin, katakan di kelurahan, Anda bisa naik menjadi camat. Di camat Anda bisa naik menjadi bupati. Di bupati Anda baik, Anda bisa menjadi gubernur. Karena mereka merasakan dampak yang engkau berikan, karena engkau adalah pemimpin idola mereka, pemimpin yang ideal bagi mereka. Semoga kita menjadi pemimpin-pemimpin yang baik untuk membangun Indonesia jaya. Mantap, mantap, mantap.